Ahmad Yasin bin Asmuni. Nahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mulai bab pasal min a'mali ahli sunnah wal jamaah at-taqlidu ala ahadi madzhabal arba'ati. Di antara amaliyah ahli sunnah wal jamaah yang pertama taklid kepada salah satu dari 4 mazhab sekali lagi, kalau umum, istilahnya umum itu dikatakan umum, tidak menganut, tidak mengikuti ahli sunnah wal jamaah, mengikuti salah satu dari 4 imam. Sekali perlu ditegaskan, mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Walaupun secara sosial, secara kalau organisasi bisa disebut organisasi itu Nahdlatul Ulama. Dan kalau individu perseorangannya itu ya masing-masing seseorang secara organisatoris, secara umum lagi. Tadi ada umum, kemudian ada organisasi, kemudian ada perseorangan. Kita sebagai muslim perseorangan, menurut ahli sunnah wal jamaah, harus taklid, harus manut, harus mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Kamu ulangi, walaupun secara organisatoris, secara ahli sunnah wal jamaah, orang banyak itu mengakui, bukan mengikuti, mengakui 4 imam mazhab. Perlu dibedakan ya. Secara sosial mengakui 4 imam mazhab, tetapi secara perseorangan individu wajib mengikuti salah satu
dari 4 imam mazhab. Ini diterangkan dengan cara tanya jawab dialogis. Yang pertama, as-su'alu. Pertanyaannya, ma hukmut taqlidi lil mujtahidi alal awami inda ahli sunnah wal jamaah wa ma hukmuhu indal muhammadiyah wal wahabiyah. Apa atau bagaimana hukumnya taklid kepada lil mujtahidi, orang yang mujtahid. Yes, dikatakan saja taklid kepada imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Alal awami, bagi orang-orang umum, orang-orang, kalau di sini dimaknani orang bodoh. Selain mujtahid itu awam. Selain imam 4 tadi dikatakan orang bodoh. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut ahli sunnah wal jamaah. Wa ma hukmuhu, dan bagaimana hukumnya taklid indal muhammadiyah wal wahabiyah, menurut Muhammadiyah dan Wahabi. Muhammadiyah tidak ada mestinya Muhammadi apa. Tapi di Indonesia ini ada organisasi Muhammadiyah, dan saya tidak pernah mengetahui orang Muhammadiyah itu apa, disebut apa. An-Nahdiyah, Nahdlatul Ulama, orangnya Nahdiyin. Ya. Wahabiyah, orangnya Wahabi. Muhammadiyah itu tidak tahu. Orangnya Muhammadi. Tidak pernah sebut Muhammadi. Al-jawabu, jawabnya, al-muhammadiyatu yungkiruna taqlida mutlaqan. Al-muhammadiyatu yungkiruna at-taqlida mutlaqan. Orang-orang Muhammadiyah mengingkari taklid secara mutlak. Pokoknya tidak mau taklid. Muhammadiyah itu tidak mau taklid. Wal wahabiyatu angkaru at-taqlida fi ba'dil masail la mutlaqan. Ya, la mutlaqan di koma bisa. Sedang orang-orang Wahabi angkaru mengingkari at-taqlida pada taklid, tidak mau taklid fi ba'dil masailah, sebagian masalah, sebagian
Masalahnya apa? Sebagian sebagian masalah mutlakun tidak mutlak. Jadi, kalau Muhammadiyah itu pokoknya semua tidak mengikuti taklid, tidak mau taklid. Kalau Wahabiyah lihat-lihat, ini boleh taklid, ini tidak boleh, bagaimana? Liqauli mungsyi'il Wahabiyati Muhammad bin Abdul Wahab, liqauli mungsyi'il Wahabiyati Muhammad bin Abdul Wahab, karena pendirinya Wahabi, karena ucapannya pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, pendirinya Wahabi itu Muhammad Abdul Wahab, katanya idza sahha lana nassun jaliyun min kitabin aw sunnatin ghairu mansukhin wala makhsusin wala mu'aridin bi aqwa minhu, pokoknya ini nanti tidak saya baca semuanya ya, karena bulat. Kalau begini bisa taklid, kalau begini enggak bisa taklid. Tidak begini saja. Jadi bulat-bulat. Ini idza sahhalana nassun jaliyun min kitabin aw sunnatin ghairu mansukhin wala makhsusin wala mu'aridin bi aqwa minhu. Ketika benar karena menurut kami, menurut apa? Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab tadi, nassun jaliyun, nas yang jelas. Nas itu ya dalil ya dasar, dalil yang jelas min kitabin dari Quran aw sunnatin atau dari hadis ghairu mansukhin yang tidak ditukar atau tidak diganti, wala maksudin dan tidak dikhususkan karena ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus, wala mu'aridin dan tidak bertentangan, bi aqwa minhu dari yang lebih kuat dari nas. Yang lebih kuat ya, tidak bertentangan dari nas, bi aqwa minhu, dan yang lebih kuat dari nas tadi. Wa ma qala bihi ahadul a'immatil arba'ah, masih ditambah lagi, wa ma qala bihi ahadul a'immatil arba'ah akhadna bihi. Wa ma qala bihi
dan tidak mengatakan dengan nas itu, atau ya tidak ada pendapat, tidak mengatakan siapa ahadul a'immatil arba'ati, salah satu dari 4 imam mazhab, akhadna bihi, maka aku siapa? Muhammad Abdul Wahab tadi, aku ambil pendapat saya begitu. Akhadna bihi, maka aku ambil. Wa tarakna al-madhhab, dan aku meninggalkan madhab. Wa tarakna al-madhhab, dan aku meninggalkan madhab. Ya, itu saja. Jadi kalau Muhammadiyah jelas meninggalkan atau tidak mau taklid, sedang Wahabiyah tadi tidak mau taklid hanya beberapa masalah. Dilihat dari perkataannya Muhammad bin Abdul Wahab, idza syahalana nasun jaliyun, dan seterusnya. Kalau saya mendapatkan nas yang jelas, dasar dari kitab dan sunnah yang tidak diganti dan tidak ada pengkhususan, juga tidak berlawanan, maka masih ditambah lagi, juga tidak ada pendapat dari salah satu imam mazhab, salah satu dari 4, akhadna bihi, maka aku mengambilnya. Ya, pendapat saya begitu. Pendapat saya pendapatnya itu, dan tidak mengikuti mazhab, tidak mau taklid kepada mazhab. Fa bi qawlihi muttaba'uhu hatta al-yawma katsiran ma yudha'ifuna al-hadits as-sahihata wa yuwaddi'una al-ahadits ad-dha'ifata hatta yukhalifu madhab Ahmad. Perlu diketahui sebelumnya bahwa Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab itu sebelumnya mengikuti atau taklid kepada Imam Ahmad bin
Hambali. Tetapi setelah berjalan dengan pendapatnya begitu tadi, Abi Qolihi, dengan perkataannya Muhammad bin Abdul Wahab, muttaba'uhu, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab hatta yauma, sehingga sekarang, katsiran banyak, ma yudha'ifuna, orang-orang yang mendhaifkan, orang-orang yang menyebut atau berpendapat atau mendhaifkan atau berpendapat dhaif al haditsah sahihata, kepada beberapa hadis yang sahih, dhaifuna, menganggap dhaif, mendhaifkan al haditsah sahihata, hadis yang sahih, wa yuwaddi'una, dan memaudhu'kan atau menyebut atau mengatakan dhaif, mengatakan apa? Maudhu'. Dhaif dengan maudhu' lebih berat lagi. Dhaif itu ya lemah, tapi maudhu' itu katakan palsu. Wa yuwaddi'una al-ahadits dhaifata, dan memaudhu'kan, mengatakan palsu hadis-hadis yang dhaif. Wa yuwaddi'una al-ahadits dhaifata hatta yukhalifu mazhab Ahmad, wa yukhalifu al-ijma', sehingga bertentangan atau bertentangan mazhab Ahmad dengan mazhabnya Imam Ahmad. Saya katakan tadi dikatakan bahwa sebelumnya mengikuti Imam Ahmad, tetapi dengan perkataannya yang selanjutnya mendhaifkan hadis-hadis yang sahih, memaudhu'kan hadis yang dhaif, maka sampai bertentangan dengan mazhabnya Imam Ahmad. Wa yukhaliful, dan menentang atau bertentangan al-ijma' dengan ijma' para ulama, ya ijma'nya sahabat 4. Apa kok sahabat? Mazhab Imam Ahmad, Imam 4. Ka'adami masyru'iyati ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'adami masyru'iyati ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti disyariatkannya ziarah kubur Rasulullah, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur Rasulullah itu menurut ijma' ulama itu disyariatkan, dan karena disyariatkan, dikatakan disyariatkan, itu berarti berdasarkan hadis yang sahih. Ziarah kubur Nabi itu
syariat, sesuai dengan syariat. Wahabi tidak menganggap sebagai syariat. Wa adamin intifa'il mayyiti wa adami intifa'il mayyiti lil qiraati indahu, dan tidak bermanfaatnya kepada mayit, dan tidak bermanfaatnya kepada mayit apa lil qiraati indahu, dengan membaca Al-Quran di samping mayit atau di dekat mayit masih belum dikubur ataupun sudah dikubur. Jadi tidak bermanfaat qiraat atau bacaan Al-Quran kepada mayit. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya. Ini pertentangannya Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tadi. Jadi kalau Ahli Sunnah wal Jamaah jelas ziarah kubur Rasulullah SAW itu disyariatkan berarti paling tidak sunat, hukumnya sunat ziarah kubur Rasulullah SAW. Kesunatannya bertingkat muakkad, ya, yang sangat kuat. Ya, ziarah kubur Rasulullah saja menurut Wahabi tidak disyariatkan. Adami masyru'iyati ziyarati kubur. Wa adami intifa'il mayyiti lil qiraati indahu. Jadi bacaan Al-Quran atau bacaan zikir-zikir yang lain, tahlil, tahmid, tasbih dan sebagainya, tidak bermanfaat kepada mayit, kepada ahli kubur menurut Wahabi dan lain-lainnya. Wahum yaz'umuna annal haditha an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala wahum Wahabi yaz'umuna menyangka atau berpendapat annal haditha, semuanya hadis an Abi Bakrin As-Siddiq, hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadisnya begini, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Abu Bakar aku mendengarkan kata Sayyidina Abu Bakar, mendengar Rasulullah SAW kepada Rasulullah, mendengar Rasulullah yaqulu bersabda, Rasulullah bersabda, man zara qabri walidai, man zara qabra walidai, man zara qabra walidai fi kulli jum'atin faqara'a indahuma au indahu yasin ghufira lahu bi adadi kulli ayatin aw harfin
ghufira lahu bi adati kulli ayatin aw harfin. Ini kalau lebih baik diberi titik saja. Biasa kitab-kitab kuning ini kalau tidak ngaji kalimatnya itu sambung terus supaya penuh halamannya itu, tidak ada koma titiknya, ada koma tapi bahkan tidak ada titiknya. Riwayat yang bersumber dari Abu Bakar Siddiq menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah, man zara qabra walidahi fi kulli jum'atin, dan seterusnya sampai aw harfin tadi. Man zara, barang siapa yang ziarah, mengunjungi, menjenguk qabra walidahi, kuburan kedua orang tuanya. Barang siapa yang ziarah kubur orang tuanya fi kulli jum'atin, pada setiap hari Jumat, siang hari atau sore hari atau malam hari, faqara'a indahu, kemudian di sampingnya itu membaca, faqara'a indahuma au indahu, maka membaca di samping kedua orang tuanya, atau au indahu, atau salah satu dari kedua orang tuanya, bapaknya atau ibunya, membaca Yasin, surat Yasin. Ghufira lahu, ghufira lahu, maka akan diampuni akan mendapatkan ampunan, diampuni baginya bi adati kulli ayatin, dengan hitungan ayat, sebanyak ayat, aw harfin, atau sebanyak huruf dari surat Yasin. Surat Yasin berapa ayat? 83. Hurufnya berapa? Tidak tahu lagi. Ya, kita lihat di ini ada ini. Apa itu? Yang terjemah itu setiap surat ada jumlah ayatnya, jumlah hurufnya. Hadis itu menurut Ahli Sunnah wal Jamaah kan dibuat dasar sebagai ziarah kubur Rasulullah itu, apalagi Rasulullah sedang ziarah kubur kepada kedua orang tuanya, itu disyariatkan, sunat, dan bermanfaat kepada almarhum almarhumah. Bacaannya Yasin itu akan menarik ampunan, atau akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Wahabiyah maudhu'un, hadis itu dianggap maudhu',
bukan dhaif saja, maudhu, dikatakan palsu. Ya. Perlu dipahami kalau kita ahli sunnah wal jamaah bahwa hadis yang sudah disahihkan ya, menurut Imam Bukhari, Imam Muslim itu sahih, berarti disahihkan, itu disyariatkan, dan ahli sunnah wal jamaah ya menganggap sahih dan sesuai dengan syariat. Menurut Wahabi dimaudhu'kan, dikatakan palsu. Wal a'immatul arba'atu ittafaqu annahu ghairu maudhu'in. Wal a'immatul arba'atu, adapun imam yang 4, imam mazhab 4, ittafaqu, mufakat, bersepakat, annahu ghairu maudhu'in, bahwa hadis yang dari Sayyidina Abu Bakar tadi itu tidak palsu. Tidak palsu ya disyariatkan tadi. Wattafaqu, dan bersepakat, pendapatnya Imam 4, annal mayyita yantafi'u bil qiraati indahu. Wattafaqu, dan bersepakat sama Imam 4 tadi, annal mayyita, sesungguhnya mayit, yang tafi'u itu bisa mengambil manfaat, atau paling tidak itu sampai doa atau bacaan ayat Al-Quran itu ya, pahalanya itu sampai, atau ya disingkat doanya itu sampai. Anal mayyita, semuanya mayit itu yantafi'u, bisa mengambil manfaat bil qiraati indahu, dengan bacaan Al-Quran di samping mayit. Fahal al-wahabiyatu a'lamu minhum. Fahal al-wahabiyatu a'lamu minhum. Adakah orang-orang Wahabi itu lebih alim daripada Imam 4? Apakah Wahabiyah itu lebih alim daripada 4 imam mazhab? Perlu diketahui bahwa 4 imam mazhab itu termasuk tabi'in, masih dekat dengan tabi'in. Di abad kedua, ya, 2 abad, ya, antara 150 tahun 150 Hijrah sampai 200
hijriah itu. Sedang Wahabi, orang Wahabi tadi Muhammad bin Abdul Wahab tahun berapa? Adanya Wahabi itu jadi dari Muhammad bin Abdul Wahab abad baru-baru saja ya, tahun 70 Masehinya sekitar 1700. Ya, dicari nanti abad 17 Masehi sekitar itu. Dzalika ba'idun jiddan. Yang demikian itu sangat jauh. Ya. Sangat jauh dalam arti apa? Hidupnya, kehidupannya, atau jauh ya apa? Pendapatnya atau kealimannya. Jadi intinya tadi bahwa salah satu masalah kalau Wahabiyah itu ya, bisa taklid, tapi di tempat yang lain tidak taklid. Taklid salah satu dari Imam 4, taklidnya itu yang awal-awal kepada Imam Ahmad bin Hambali. Tapi dengan pendapat-pendapatnya berbeda, jadi tidak ikut lagi, tidak taklid lagi. Dan tadi disingkat bahwa kalau Muhammadiyah itu jelas sudah mengingkari taklid, ya, mengingkari taklid sama sekali. Kalau Wahabi itu masih ya putar-putar gitu, putar-putar atau berbelit-belit. Dan contohnya tadi tentang ziarah kubur itu padahal sudah disepakati oleh para imam 4, itu masih dianggap dhaif, tidak dianggap maudhu dan sebagainya. Itu jelas yang demikian itu adalah tidak benar menurut ahli sunnah wal jamaah. Ini terusnya, lakin zama'ahum lihumki hamqa lihamlihim wa jahlihim wa safhihim. Ya, mengingkari itu seterusnya nanti karena kesombongannya, karena tidak mau mengerti, atau karena kebodohannya dan seterusnya.
Sampai di sini ya, kita akhiri. Doanya apa? Ini katanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.